Berita Sumsel 24 jam hari ini. Jabatan Kepala Kantor Administrasi Veteran dan Cadangan di jajaran Kodam 2 Sriwijaya mengikuti serah terima jabatan pagi tadi. Selain itu juga dilakukan pelepasan terhadap Letkol Henry Wijaya yang kini bertugas di Politeknik Angkatan Darat di Malang. Kepala Badan Administrasi Veteran dan Cadangan Kodam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Seprian Nizar, memimpin langsung upacara serah terima jabatan kepada 6 jabatan kepala kantor pagi tadi. Selain itu, Kolonel Seprian Nizar dan seluruh warga Babin Minvetcat Kodam 2 Sriwijaya melepas Sekretaris Letkol CZI Henry Wijaya yang kini bertugas sebagai Kepala Politeknik Angkatan Darat di Malang. Dalam arahannya, Kolonel Seprian Nizar berpesan kepada para pejabat yang baru untuk segera menyesuaikan diri kepada lingkungan serta menyusun strategi dalam melaksanakan tugas. Begitu juga dengan pejabat lama, para pejabat harus menyelesaikan dan melaporkan semua kegiatan yang belum terlaksana kepada pejabat baru. Dengan begitu, semua program yang sudah tersusun di Kabin Minvetcat bisa berjalan dengan baik. Yang pertama, latar belakangnya dulu. 7 perwira menengah jabatan mayor hari ini disertijabkan sesuai dengan keputusan dari Komando Atas Pimpinan. Ada yang bertukar, ada yang naik grade. Jadi ini adalah program bingkarnya Angkatan Darat. Jadi ada peremajaan, ada tour of duty maupun tour of area. Yang kemarinnya jadi tetap, sekarang menjadi kepala kantor di lapangan. Sebaliknya juga demikian. Mudah-mudahan ini merupakan penyegaran dalam rangka meningkatkan motivasi dalam menyongsong tugas-tugas ke depan. Itu sebenarnya yang makna daripada kegiatan kita hari ini. Reporter dan juru kamera Sri Devi, palpres.com. Pemirsa, Gedung SD Negeri 41 Desa Gunung Agung Pau, Kota Pagar Alam dilahap si jago merah Ahad kemarin. Dalam kejadian ini ada 3 lokal dan gudang serta rumah dinas sekolah ludes terbakar. Selain itu ada 1 rumah warga yang berdekatan dengan sekolah juga ikut terbakar. Kiriman video dari salah seorang pemirsa Sumsel 24 jam akhir memperlihatkan api cukup besar melahap gedung SD Negeri 41 yang berada di Desa Gunung Agung Pau, Kelurahan Agung Lawangan, Kecamatan Dempo Utara Ahad kemarin. Api yang membesar menghanguskan 3 ruang belajar dan gudang serta 1 unit rumah dinas SD Negeri 4 Pagar Alam. Selain itu, 1 rumah warga yang berdekatan dengan bangunan sekolah juga mengalami rusak ringan. Ahyar menjelaskan, api bisa dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran dibantu warga memadamkan api sekitar 2 jam kemudian. Sampai berita ini diturunkan, belum diperoleh informasi kerugian yang diderita. Reporter dan juru kamera Eko Wahyudi, palpres.com. Forum Silaturahmi Istri Kepala Daerah Sumatera Selatan kian memperkuat silaturahmi melalui pertemuan yang digelar di Rumah Dinas Wali Kota Palembang Kamis kemarin. Tuan rumah penyelenggara silaturahmi Forsikada, Silviana Harnojoyo, menyambut hangat tamu yang datang dan turut mendampingi penasihat Forsikada Sumsel. Silviana Harnojoyo, Ketua TPPKK Kota Palembang, sebagai tuan rumah dalam sambutannya mengatakan, Palembang menjadi tuan rumah pada silaturahmi Forsikada Sumsel merupakan suatu kehormatan. Forsikada merupakan forum di mana para istri kepala dan wakil kepala daerah menyatukan pandangan dalam melakukan tugas sebagai istri kepala dan wakil kepala daerah, serta dalam mengatasi masalah-masalah yang terjadi. Penasihat Forsikada Sumsel Ketua TPPKK Sumsel, Febrita Lustia Hermanderu mengatakan, beberapa masalah-masalah yang terjadi dan juga menjadi tugas Forsikada, yaitu adanya pergantian pimpinan di beberapa daerah yang sedikit banyak akan berpengaruh pada kegiatan pembangunan maupun program yang dijalankan PKK. Kemudian sebagai istri kepala atau wakil kepala daerah menjadi penting untuk ikut serta dalam program pemerintah yang diharapkan berhasil. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini, anggota Satreskrim Polrestabes Palembang berhasil mengungkap kasus pengoplosan madu di Lorong Kemang, Kelurahan 32 Ilir, Ilir Barat 2, Palembang belum lama ini. Dalam kesempatan tersebut, pelaku menyita 8 dirijen madu manis seberat 25 kg.
Anggota tim Baguyur Absnal Ranmor Satreskrim Polrestabes Palembang berhasil mengungkap kasus pengoplosan madu di Lorong Kemang, Kelurahan 32 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2, Palembang, Kamis kemarin. Dalam pengungkapan ini, anggota berhasil mengamankan 2 pelaku, yakni Hengki Fadli dan Paharudin. Selain itu, anggota juga mengamankan barang bukti berupa 8 dirigen madu manis 25 kg, 1 ember cat berisikan madu hitam manis, 1 ember cat berisikan madu hitam pahit. Selanjutnya mengamankan 5 kg gula pasir, 1 biang susu, 1 bungkus tepung tapioka, 1 bungkus pengental pengeras merek Vita, dan beberapa bukti lainnya. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Muhammad Najib melalui Kasat Reskrim Kompol Triwayudi mengatakan bahwa terungkapnya hal ini berkat informasi yang didapat oleh anggotanya. Dirinya menjelaskan madu oplosan yang dicampur dengan air CMC dan gula lalu dicampur sitron atau zat asam dan susu bubuk dicampur dengan air sebanyak 15 liter per 50 kg. Dari keterangan pelaku, bahan tersebut dimasak hingga mendidih lalu diangkat dan dipindahkan ke tempat yang lain untuk dicampur dengan madu dari lebah sialang. Berhasil dua orang yang modusnya dia membuat madu jual belikan. Ini yang sudah saya botol dia betul-betul tidak ada merek, tidak ada netcase, tidak ada bepom, tidak ada expired, segala macam tidak ada. Ya kita masih mendalami lagi. Untuk ancaman hukuman ini memang beragam ya di beberapa undang-undang tersebut. Lapangan bisa di atas 5 tahun. Sementara pelaku Paharudin mengaku bahwa dia mendapat upah sebesar Rp1 juta untuk 1 bulan. Makan sebulan deh lah. Berapa kira-kira? 50 juta? Oh, udah sampai. Jadi berapa? Paling besar itu kalau untuk keuntungan nih. Ya. Keuntungan itu paling besar 5 juta. 5 juta per bulan, per hari itu Kak? Itu per bulan. Itu per berapa kuintal ini? Misalnya ini kan untungnya 5 juta. Itu tuh per 5 kuintal. 5 kuintal. Nah, berapa lama Kak gitu? 8 bulan baru. Itu dikirim di mana Pak? Di luar provinsi gitu. Ada campuran formalin enggak Kak? Tidak, sedikit pun tidak ada zat berbahaya. Untuk bahan bakunya sendiri dari mana Pak? Kita industri glukosa Mbak. Perizinan kita tertera ada izin industri glukosa. Reporter dan juru kamera Kurniawan, Palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official seperti podcast Cukup Pedas, Budak Lorong, Basing, Ternyata Bukan Mistis, Sidak, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya adalah Sarah Sution, sampai jumpa.